barangnya masih ujungnya masih ada. Tapi dia dimakan jin adalah hanya dihirup dan dijilat. Dia sudah kenyang. Aman kok dilatih toh ya warak-warak. Anu Pak Ji. Dan seterusnya. Makanya nek sajen tuh kalau dimakan orang itu sepor rasanya tuh. Apa ya sih? Apa ya bener? Iya, zaman kecil dulu kan ono wayang terus robote itu dimakan apa itu? Dilatih jin ya. Terus ini Pak Ji. Siapa yang mudah tergoda oleh iblis? Terus kemudian bagaimana cara tadi menghilangkannya kan sudah pakai bacaan ta'awudz ya. Memperkuatnya. Apakah misalnya dengan perbuatan tertentu ya, itu bisa mencegah untuk digoda sama jin, sama jin atau setan. Bahasanya untuk memperkuat pertahanan kita dari godaan jin, itu caranya adalah tentu saja kita harus lebih banyak melaksanakan perintah Allah, meningkatkan keimanan kita. Meningkatnya keimanan dibuktikan dengan meningkatnya ketaatan kita pada Allah. Semakin kita taat pada Allah, kemudian melakukan perintah bukan yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah pun ditelateni dilaksanakan. Yang kedua, taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah dengan cara lebih banyak berzikir pada Allah. Jangan biarkan waktu kosong. Ya, kita naik kendaraan, banyaklah berzikir pada Allah. Kita sedang duduk di rumah, perbanyaklah zikir pada Allah. Insya Allah, Allah akan lebih memperkuat keimanan kita. Karena semakin kita lebih pengalaman pribadi nih. Jadi ini pas kita sholat itu, ketika wirid la ilaha illallah kita baca, ini tangan ini kok terbang. Ini pekerjaan siapa ini? Wallahu alam, saya tidak bisa, karena saya sendiri belum pernah merasakan itu. Pertanyaannya, apakah jin itu setan itu bisa merasuk ke dalam tubuh apa? Oh iya, kata Rasulullah masuk ke dalam aliran darah. Oh, kata Rasulullah begitu. Jadi setan itu bisa masuk ke dalam aliran. Makanya ketika sholat itu kan godanya dari dalam, Pak, dari dalam tubuh kita, bukan dari luar. Kalau manusia itu menggodanya dari luar. Setan berwujud manusia menggodanya dari luar. Tapi kalau setan yang jin itu menggodanya dari dalam diri manusia. Walaupun kata Allah, yuhi ba'du ila ba'd, saling membisikkan. Ketika manusia punya pikiran jahat, itu hakikatnya dia dibisiki oleh setan yang terdiri dari jin, membisikkan pada kita. Sehingga kita punya keinginan berbuat jahat. Kita ingin berbuat buruk, gitu Pak. Ya. Ini terus saya nonton. Apakah jin itu bisa diusir dari tubuh kita? Bisa. Dengan cara? Dengan jalan ada ilmunya Pak. Misalnya ada orang, tapi ini Pak ya, pengertian diusir adalah tubuh jin yang jahat. Misalnya kan ada orang bahasanya kesurupan ya. Misalnya dengan ruqyah dengan ayat Al-Quran, tapi tidak ada ilmunya. Tidak semua orang bisa meruqyah, ada syarat-syaratnya ya. Tapi bisa dipelajari. Tidak semua orang bisa, tapi bisa dipelajari. Itu. Kemudian kalau untuk menghilangkan sama sekali dari tubuh tidak bisa. Karena Allah mengatakan Al-Quran, manusia akan senantiasa diberikan teman, jin, korin, sahabat. Makanya tinggal bagaimana kita bisa mengendalikan sahabat yang ada dalam tubuh kita. Sahabat jin itu. Kita bisa mengendalikan enggak? Kata Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, itu sahabat bertanya, apa kata Rasulullah? Iya, termasuk saya. Hanya saja Allah memberikan pada saya perlindungan sehingga jin yang ada pada saya tidak bisa menggoda Rasulullah. Nah, kenapa? Ya karena ketaatan Rasulullah. Sehingga jinnya kalah terus. Bukan kita yang kalah, tapi jinnya yang kalah. Monggo, silakan. Monggo yang lain. Pernah baca itu jadi kalau misalnya antara manusia dan jin ketemu, itu jin itu tak sial-sialnya jin ya juga manusia ini, kecuali
kecuali yang ya ikut Papuan itu memang, tapi kalau Iya. pas kita nggak ingin nih, tapi pas pada saat betul, nah itu jadinya itu ya apa karena kita lebih Malah malah sial atau tidak itu saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas itu sebenarnya kita kan makhluk sudah berbeda alam. Sehingga hakikatnya kita tidak akan bisa bertemu. Tetapi bisa diupayakan untuk bertemu. Baik yang mengupayakan itu dari pihak jin sendiri atau namanya dari pihak manusia. Mereka kan kadang-kadang berusaha ngundang jin. Ya. Itu kan namanya ada upaya. Ya. Yang kedua dari jin sendiri kadang-kadang ada upaya juga ingin menampakkan diri kepada manusia untuk menggoda. Contoh, dalam hal-hal yang sifatnya khurafat, bahwa orang yang sudah di alam kubur, damat itu tidak akan mungkin bisa keluar dari kubur. Itu Al-Quran mengatakan. Barzakhun ilayam bi'adun, dia sudah di alam barzah. Barzah artinya dinding. Terdinding dalam dinding yang tidak bisa ditembus sampai hari kebangkitan nanti. Jadi roh-roh manusia itu di dalam alam barzah itu tidak akan bisa keluar dari situ. Tetapi terkadang ada orang yang Pak, bener Pak, aku ketemu Simbah Bali Meneh. Aku meruh dengan mata orang ngimpi. Itu perbuatan jin. Jin yang sengaja menampakkan diri untuk menggoda manusia. Iya, Kalau saya pernah ngalami itu gini, saya tentunya sama Amir sampai jam 2 malam. Dan itu kebetulan timingnya tuh tepat pas kejadian waktu kereta tabrakan di Pemalang itu. Timingnya tuh tepat. Dan saat itu juga keponakan saya itu salah satunya ikut korban. Waktu itu saya tuh dongengan tuh bau tuh kayak masak opor gitu. Enak masak opor sampai 10 menit. Hampir sama. Biar nggak ya, sampai 10 menit Pak. Habis itu Lampung itu kayak orang bar masak nang tungku modal gak dulu digedul banyu terus ada uap dari awu itu loh bau itu sekarang mambu awu. Iya. Wis rampung gitu. Tak balik barang daripada ngikut topi. Dan pulang pagi itu kabari di Ranai berapa itu? Itu yang di Maren, ya di Pemalang. Terus itu sih yang di apa? Argo nabrak sepur di belakangnya yang berhenti itu, yang mati 34 itu. Gitu. Lah pagi itu saya membaca itu tuh, keponakan saya. Enggak berapa lama saya dibel kakak saya yang dari sana ya. Nanti saya mau diambilin untuk ngurusi jenazahnya. Itu kejadian. Lah itu bau tuh bau dari mana? Dari mana? Apa jin sing? Jin itu Pak. Jadi bisa saja. Berarti jin baik memberitahu gitu. Bisa saja itu tujuannya memberitahu, bisa saja menggoda jenengan. Digoda. Godaan ada dua macam. Pertama, godaan dari segi fisik, yang kedua godaan dari segi akidah. Godaan akidah, kalau nanti jenengan dengan adanya peristiwa itu karena ada kebenarannya, kemudian jenengan memiliki keyakinan selain daripada ketuhanan Allah, itu keberhasilan godaan jin. Nah, memang hal seperti itu bisa terjadi. Bers, itu kan tadi kan, jin itu kan lebih cepat, sehingga detik ini bisa langsung ngabarinya bisa Pak. Ngabari dunia Amerika saat itu juga bisa. Gitu. Jadi itu hal-hal bentuk-bentuk godaan jin itu bermacam-macam sekali. Ya. Bisa fisik, bisa non fisik, bisa yang tujuannya juga berbeda-beda. Apakah setan atau jin itu bisa bisa nampak dalam wujud asli sehingga kita bisa ketemu enggak? Kalau wujud asli kelihatannya tidak Pak. Biasanya jin itu kalaupun menampakkan itu dalam bentuk berbagai macam sesuatu yang apa namanya diyakini oleh manusia.
Kalau di jin di Indonesia itu kan penampakannya banyak sekali Pak. Apa? Banaspati, kerupuk, kalau di sana kan cuma Casper Pak. Cuma Casper kan, itu banyak sekali. Sehingga itulah Pak, sesuai dengan keyakinan manusia itu. Ini menampakkan dirinya. Di Amerika orang Pak, jin ngesot orang yang Amerika. Dan gambaran jin itu kalau mesti dibuat gambaran itu kok yang menakutkan gitu loh, Ya. yang horor-horor Ya. itu apa memang gitu? Memang jin itu tadi kan sebagian besar itu jin ada yang Muslim, jin ada yang tapi sebagian besar jin itu sama dengan manusia. Manusia yang iman kafir banyak yang kafir Pak. Jika dengan jin lebih banyak yang kafir.